Oke, Tibun Nabawi itu apakah hanya sebatas bekam, sebatas madu atau habatus sauda? Baik, kita coba jangan persempit ya. Saya akan coba bahas dari apa yang Nabi contohkan. Saat sakit kan Nabi menyuruh kita untuk berobat kan. Nah, berobat ini dalam artian banyak cara. Sehingga kalau kita mau menerjemahkan Tibun Nabawi, bukan berarti kita hanya berkutat di madu, habatus sauda, bekam atau fasdu, tapi harusnya lebih luas daripada itu. Itu sebabnya para sahabat, tabi'in di masa itu tidak pernah ragu untuk belajar dari siapapun, dan ke negeri manapun mereka akan datangi untuk bisa belajar ilmu kedokteran selama ilmu itu tidak bertentangan dengan tauhid, dengan syariat Islam, dan menjadi azas perkembangan ilmu kedokteran Islam pada masa setelahnya, karena ulama-ulama kita dulu memang tidak pernah membatasi dirinya untuk belajar dari siapapun, sehingga itu menjadi azas perkembangan ilmu kedokteran. Bahkan di masa itu umat Islam ya, utamanya ulama-ulama kedokterannya tidak pernah ragu untuk belajar dari Yunani dan Persia. Sekarang kalau ditanya, di mana ilmu kedokteran pertama kali dikenal? Apakah di Eropa, di Amerika, atau di Arab Saudi, atau di Jepang? Faktanya semua itu masih gelap saat Yunani dan Persia sudah mulai mempelajari ilmu kedokteran. Jadi diawali saat pemerintahan Marwan bin Hakam. Beliau menerjemahkan textbook kedokteran Yunani yang tersimpan sejak masa Bani Umayyah sampai dengan zaman Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama kedokteran saat itu. Kemudian beliau bertanya, apakah buku ini bagus? Ditanya ya, buku ini bagus nggak? Buku-buku kedokteran dari Yunani ya. Ada salah satu judul yang saya juga belum sempat dapat judul bukunya apa. Kemudian setelah ditanya, dan ulama-ulama Muslim saat itu bilang buku ini bagus, bisa membantu untuk kesehatan masyarakat. Jadi apa yang diputuskan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau sangat konsen sekali dengan hal-hal detail termasuk urusan kesehatan masyarakat. Yang terjadi setelah itu adalah buku itu dicetak, buku itu diperbanyak karena ulama dokter saat itu sepakat bahwa buku ini penting untuk kesehatan masyarakat. Dan kalau kita mundur lagi, para ulama dokter yang hidup di zaman Nabi pun demikian. Mereka tidak sungkan-sungkan belajar dari luar. Kita sebut saja misalnya Ibnu Hudaim dari Bani Tayyim, ada Zuhair bin Janab, dan banyak lagi yang sebelum berislam memang sudah profesinya itu dokter dan terus belajar sampai ke keluar Jazirah Arab. Nah, salah satu nama yang terkenal adalah Al-Harith bin Kaldah Ats-Tsaqafi. Beliau adalah dokter yang sudah belajar hingga ke Persia saat awal-awal Islam itu mulai berkembang di Arab. Nah, Nabi Muhammad sendiri menganjurkan para sahabat untuk berobat ke Al-Harith kalau lagi sakit. Padahal kita tahu ilmu yang dimiliki Al-Harith itu adalah ilmu di luar Islam. Ketika beliau belajar kedokteran itu di Persia. Artinya apa? Artinya kalau Nabi menganjurkan, ini sunnah dong. Ya, makanya sahabat langsung ya nggak nunggu lama. Oke, Nabi menganjurkan, ayo kita berobat ke sana. Karena Nabi sendiri yang menyarankan, berarti ini sunnah. Jadi sunnah Nabi itu bukan cuma madu, bukan cuma bekam, tapi sunnah Nabi juga adalah berobat ke Al-Harith bin Kaldah Ats-Tsaqafi, padahal saat itu beliau punya ilmu kedokteran tuh dari Persia. Jadi Tibun Nabawi jangan diartikan hanya seputar madu dan bekam. Tapi ingat, Nabi sendiri menyarankan sahabat berobat ke seorang dokter yang ilmunya didapatkan dari Persia zaman jahiliyah. Dan alhamdulillah Al-Harith juga pada akhirnya itu memeluk Islam. Ada juga dokter wanita Asy-Syifa binti Qurra Al-Adawiyah yang memeluk Islam sebelum hijrah. Beliau pernah diminta Nabi untuk mengajarkan Hafsah binti Umar bin Khattab membaca dan menulis. Karena beliau ini, Asy-Syifa binti Qurra ini, beliau itu adalah sedikit di antara wanita Mekkah yang pandai menulis dan membaca saat Islam belum masuk. Jadi kalau teman-teman baca sejarah, sebelum Islam masuk di Arab itu sangat-sangat jahiliyah ya. Jahiliyah itu artinya bodoh ya. Jadi wanita itu sangat disepelekan, bahkan kalau ada bayi wanita itu langsung dibunuh. Jadi wanita itu bahkan mungkin tidak terpelajar sama sekali. Dan Asy-Syifa binti Qurra Al-Adawiyah ini adalah salah satu dari sedikit wanita yang ternyata pintar membaca dan menulis. Makanya Nabi sendiri yang meminta kepada Asy-Syifa untuk ngajarin Hafsah binti Umar bin Abdul Khattab, ini istri Nabi, untuk diajarin membaca. Dan kerennya, Asy-Syifa binti Qurra ini ternyata adalah seorang dokter. Nggak main-main, dokter spesialis kulit dan buka praktek. Jadi bukan sekedar tahu teori, beliau praktisi, buka praktek. Nah, di samping itu juga Asy-Syifa binti Qurra ini juga dia menguasai ilmu anestesi dan ilmu optalmologis. Optalmologis ini ilmu tentang kesehatan mata. Asy-Syifa ini salah satu wanita yang beruntung karena beliau itu mendapatkan perhatian dari Nabi, sampai-sampai Nabi ngasih rumah buat Asy-Syifa di Madinah. Rumah itu sekaligus sebagai tempat praktek untuk penderita eksim yang zaman itu cukup banyak ya. Jadi Asy-Syifa ini bersama anaknya Sulaiman dia tempati rumah itu. Saking cerdasnya Syifa, dia belajar banyak soal agama pada Nabi, sampai-sampai Umar bin Khattab itu memujinya. Seringkali meminta pendapatnya kalau ada perkara yang ingin diputuskan dan agak sulit. Saking Syifa itu dianggap pintar, tidak segan-segan Umar bin Khattab itu minta pendapat Syifa. Dan saat itu juga Syifa diminta untuk menjadi manajer pasar. Kemudian ada juga namanya Rufaidah Al-Aslamiyah dari kaum Ansar.
yang belajar ilmu medis dari ayahnya. Ayahnya sendiri belajar dari Persia, Romawi, Dirian, dan India. Rufaidah termasuk orang pertama yang masuk Islam di Madinah. Saat Perang Badar, Rufaidah ini dia membentuk tim perawat wanita yang sigap untuk perawatan intensif korban perang, khususnya untuk penanganan luka dan tulang. Nah, saat perang Khandaq, Rasul meminta Sa'ad bin Mu'adz ini dirawat oleh Rufaidah di rumah sakit tenda. Jadi rumah sakitnya itu tenda gede pada saat perang Khandaq. Padahal Sa'ad bin Mu'adz ini domisilinya itu jauh di luar Madinah. Harusnya kalau dia lagi sakit udah langsung dipulangin aja biar keluarganya ngerawat. Tapi Nabi nggak ngizinin. Nabi ngasih instruksi harus dirawat di rumah sakit Rufaidah untuk mengobati Sa'ad bin Mu'adz di Madinah, rumah sakit tenda. Sama siapa dirawatnya? Ya sama Rufaidah ini. Ini artinya apa? Ini cikal bakal ICU. Cikal bakal ICU di perang Khandaq. Perawatan intensif sampai sembuh dipercayakan kepada dokter Rufaidah. Banyak nama lain yang turun juga di medan perang ya. Misalnya seperti Nusaibah, ada Ummu Sinan al-Aslamiyah, ada Ummu Aiman, ada Ummu Atiyah. Semua ini wanita. Jadi betapa wanita itu sangat dimuliakan, posisinya dibutuhkan dan punya peran besar, khususnya dalam perkembangan dunia kedokteran Islam. Nah, ilmu kedokteran Islam itu berkembang pesat karena ulama-ulama Islam mau belajar dari luar melalui proses penerjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Yang paling dominan itu adalah bahasa Suriah, ya, bahasa pengantar antara Arab dengan ke atasnya, dengan Yunani kan. Dan banyak para sahabat Nasrani yang membantu dalam proses pengajaran dan penerjemahan di zaman itu. Sehingga peran non-muslim dalam memajukan peradaban Islam itu terlihat di sini. Ulama Islam itu tidak langsung bisa menguasai ilmu kedokteran Yunani tanpa peran teman-teman Nasrani saat itu. Tapi jangan langsung juga merendahkan bahwa ternyata pakai bantuan non-muslim lah. Ya, kerangka peradaban umat Islam yang punya. Kalau di dalamnya butuh bantuan, ya wajar-wajar saja. Sebagaimana Google hari ini misalnya dipimpin oleh orang India. Apakah Google berarti punyanya orang India? Kan enggak. Google tetap hasil dari peradaban Amerika. Tapi ada banyak orang India berperan saat ini di Google, Microsoft, YouTube, dan lain-lain. Karena memang mereka butuh bantuan orang-orang hebat. Nah, secara profesional, mereka tuh digaji dan dipekerjakan di sana. Awal-awal umat Islam membangun peradaban mereka, termasuk di dunia kedokteran, juga profesional terhadap teman-teman non-muslim. Nggak ada tuh istilahnya kerja paksa. Semua hubungan terjalin dengan baik di sini. Dan wajar kalau teman-teman non-muslim itu lebih dahulu menonjol karena mereka yang paling menguasai bahasa Yunani atau bahasa Persia saat itu. Sementara ilmu kedokteran awal-awal kan memang dari sana semua. Nah, ini justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menerima ilmu pengetahuan sebagai sebuah proses membangun kemajuan. Dan luar biasanya ketika ulama Islam mempelajari ilmu kedokteran Yunani dan Persia, maka segera setelah itu lahir banyak banget karya baru yang menjadi dasar ilmu kedokteran modern sampai hari ini. Sebagaimana kedokteran Eropa dan Amerika berkembang pesat di abad 14, itu bukan dari hasil mereka membedah ulang textbook Yunani dan Persia, tapi justru mereka mempelajari update terbaru dari ulama muslim abad ke-7 sampai ke abad 12-13 yang saat itu mereka itu bukan aja ahli fikih. Ulama-ulama kita zaman itu tuh bukan hanya ahli Quran, tapi juga mereka juga banyak yang profesional, berprofesi, buka praktek sebagai seorang dokter, peneliti, dan penulis. Ini penting banget. Di zaman itu kita nggak hanya butuh dokter, kita butuh dokter, dia juga melakukan penelitian, dan dia juga melakukan penulisan. Karena kalau tidak ada penulisan, habis. Kita nggak punya jejak. Kalau dia nggak melakukan penelitian, tulisannya kacau. Kalau dia nggak menjalankan profesi dokter, dia cuma tahu praktek. Jadi tiga-tiga ini penting. Nah, pada periode penerjemahan, ini ada 2 periode ya. Periode penerjemahan dan periode penulisan karya ilmiah. Jadi pertama kita masuk ke periode penerjemahan dulu. Kita mulai dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Ini cucu Muawiyah bin Abu Sufyan yang lebih memilih dunia pendidikan ketimbang politik seperti pada kakeknya ya. Nah, 2 bidang yang dia kuasai banget, yang dia betul-betul sangat ahli, itu adalah kimia dan kedokteran. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menugaskan Abdul Malik bin Abi Abjar al-Kinani yang sebelumnya Nasrani lalu memeluk Islam untuk mengembangkan ilmu kedokteran bukan di Damaskus, tapi di Antakya dan Harran. 2 lokasi ini memang saat era Romawi sudah menjadi pusat keilmuan medis. Nah, beliau ngajar dan mengembangkan ilmu kedokteran di sana. Lalu pada generasi selanjutnya, keluarga besar Bakhtisu bin Gibrail yang menjadi dokter pribadi Harun al-Rashid. Nah, dokter di abad ke-8 yang agamanya ini bukan Islam, agamanya Nestorian, yang berbicara dalam bahasa Suryani. Dia penutur bahasa Suriah, ya, jadi bukan bahasa Arab. Nah, ada juga beberapa dokter Nasrani yang terlibat dalam masa penerjemahan. Ini semua adalah rata-rata bekerja di Baitul Hikmah hingga melewati masa Harun al-Rashid. Masa ini masa penerjemahan textbook Yunani dan textbook Persia ke dalam bahasa Arab.
dilakukan kenapa? Supaya ulama-ulama muslim itu bisa membuat riset lebih lanjut. Nah, setelah periode penerjemahan ini selesai, kita masuk ke periode karya tulis. Nah, di antara nama-nama yang muncul di periode karya tulis ini misalnya adalah Al-Kindi, kemudian ada Sinan bin Sa'id bin Quro. Ya, Al-Kindi ini kan dikenal sebagai filsuf muslim ya, filsuf, tapi ternyata dia juga sangat menguasai farmakologi, matematika, optik, dan kedokteran. Nah, bagaimana dengan Sinan? Kalau Sinan bin Thabit ini lebih dikenal sebagai pendiri ilmu keseimbangan. Dalam bukunya, judulnya Fil Korostun. Nah, ini karya monumental dalam ilmu mekanik. Ilmuwan muslim era Abbasiyah yang dia dikenal sebagai ahli matematika. Bahkan menurut J.J. O'Connor dan E.F. Robertson, Sinan bin Thabit ini dia berjasa besar dalam dasar matematika modern. Yang menjadi turunannya itu apa aja? Misalnya hitungan integral, geometri, trigonometri, dan lain-lainnya. Tapi nggak itu aja, dia juga ternyata menguasai astronomi. Saking encernya otaknya, dia juga adalah seorang dokter. Praktek. Dia juga melakukan penelitian kedokteran. Yang mencengangkan, Sinan bin Thabit juga adalah seorang asesor. Asesor untuk profesi dokter-dokter muda. Jadi seseorang bisa membuka praktek dokter di zaman itu tuh harus ada ujiannya. Dan yang menguji saat itu adalah Sinan bin Thabit. Jadi levelnya Sinan ini adalah bukan dokter biasa lagi, bukan dokter umum, bukan dokter spesialis lagi, tapi dia asesor. Dia penguji kelayakan. Jadi cikal bakal ujian profesi dokter, kalau sekarang kita mungkin sebutnya UKDI ya, ujian kompetensi dokter Indonesia, yaitu di sini nih sejak abad 9 Masehi sudah ada manajemennya. Nah, kenapa ada asesor? Karena saat itu sudah ada kejadian malpraktek sehingga ada aturan setelah itu bahwa profesi dokter harus melewati ujian yang cukup kompleks. Kebayang ya, Eropa abad 10 itu masih gelap. Nah, umat Islam sudah sampai di level UKDI, ujian kompetensi dokter. Bukan UKDI deh, UKD aja deh. Jadi saat mudanya Sinan ini sampai dipuji oleh Ibnu Musa. Dikatakan sama Ibnu Musa bahwa sungguh anak muda yang punya potensi. Karena Sinan waktu muda juga dia sudah menguasai bahasa Arab, bahasa Yunani, dan bahasa Syria. Bayangkan ya, bahasa Yunani penting banget dikuasai saat itu. Kenapa? Karena banyak textbook penting itu dari Yunani. Kemudian Syria ini adalah bahasa pengantar Arab ke Yunani atau Persia. Jadi penting banget dia menguasai bahasa yang betul-betul membantu ilmu pengetahuan bisa berkembang. Ibnu Musa ini siapa yang muji-muji tadi? Dia adalah ilmuwan terkemuka di Baghdad. Saat itu dia sedang berkunjung ke tempatnya Sinan di Haron, dan Ibnu Musa itu dia menawarkan diri. Mau nggak jadi murid saya? Nanti saya ajarin ilmu matematika sama kedokteran. Asal mau hijrah ke Baghdad. Akhirnya apa? Sinan akhirnya hijrah dan mendalami ilmu kedokteran dan ilmu matematika di Baghdad bersama dengan Ibnu Musa. Nah, Sinan juga menjadi inisiator rumah sakit khusus narapidana. Sangat spesifik ya. Jadi rumah sakit khusus narapidana. Idenya udah ada dari abad ke-9. Nah, ada juga nama besar misalnya seperti Abu Bakar Ar-Razi. Beliau itu meninggal di tahun 313 atau ya mungkin sekitar abad 10 Masehi ya. Dia menulis 224 buku, 50 buku tentang kedokteran. Ada satu judul buku namanya Al-Hawi Fit Tib. Itu berisi pengalaman dia selama praktek klinik dokter sebagai kepala rumah sakit di Baghdad. Ya, rumah sakit di Baghdad zaman itu tuh bukan cuma rumah sakit ya, tapi ada perpustakaannya, ada labnya, ada kampusnya. Al-Hawi tadi itu isinya memang pengalaman dia selama melakukan praktek gitu, dan selama dia ngajar juga. Itu satu buku itu isinya 30 jilid. Buku ini nanti diterjemahkan lagi balik ke bahasa Latin itu tahun 1279. Cetakan kelima diterbitkan di Venezia tahun 1542. Buku lainnya dari Ar-Razi ini adalah tentang kedokteran, misalnya Al-Judari wal Hasbah. Itu membahas tentang cacar dan campak. Ini buku pertama di dunia yang membedakan antara cacar dengan campak. Sebelumnya cacar dengan campak itu dibilang sama. Buku ini salah satu bukunya, dan masih banyak buku yang lain, yang diterjemahkan berulang kali untuk pendidikan kedokteran Eropa selama ratusan tahun. Kenapa saya bilang ratusan tahun? Apakah saya lebay? Enggak. Ingat, beliau ini eranya abad 9 sama abad 10. Sampai dengan kedokteran Eropa mulai bangkit baru nanti di abad 14 sampai 15. Jadi Abu Bakar Ar-Razi ini sampai dipuji oleh Ensiklopedia Britannica tahun 1911. Katakan situ pernyataan pertama yang paling akurat dan terpercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada abad 9 yaitu Rhazes. Jadi di Eropa Abu Bakar Ar-Razi ini dikenal sebagai Rhazes, di mana dia menjelaskan gejalanya secara jelas, patologi penyakit yang dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut. Lengkap banget. Oke, mulai dari mengenali simptomnya sampai dengan mencegah wabah. Juga Ar-Razi ini adalah dikenal sebagai dokter yang menjelaskan simptom asma et causa alergi. Jadi asma itu ternyata bisa dipicu oleh alergi. Nah, ini yang menjelaskan adalah Abu Bakar Ar-Razi ini. Buku lainnya adalah tentang pediatrik, yaitu pengobatan anak-anak. Tapi buku ini hilang ya.
banyak kejadian-kejadian bagaimana perpustakaan itu dibakar sehingga banyak buku-buku kita yang hilang gitu. Nah, salah satu buku yang masih bisa kita dapatkan, buku beliau itu kalau nggak salah judulnya itu Al-Mansuri Fit-Tib. Nah, buku lainnya juga itu ada yang membahas tentang abses ginjal, ada juga yang membahas tentang optalmia yaitu radang mata, ada juga yang membahas tentang hemoptisis itu muntah darah. Nah, karya lainnya adalah bidang farmakognosi. Beliau itu terpandang sebagai pelopor cabang farmakologi tentang karakteristik fisika dan sumber botanis. Itu kita sebut sebagai farmakognosi. Di bukunya dia membagi obat itu berdasarkan kategori. Kategorinya adalah yang pertama mineral, vegetal, dan biologis. Masing-masing diuraikan secara analisa fungsi. Sampai hari ini potret Abu Bakar Ar-Razi sama potretnya Ibnu Sina itu masih dipajang di auditorium Sekolah Kedokteran di Universitas Paris. Quote-nya yang terkenal adalah, tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik walaupun terhadap musuh sekalipun. Nah, kalau kita sedikit lebih awal di tahun 800-an Masehi, ada nama Ishaq bin Imran. Ini menjadi dokter di Tunisia. Dia menulis lebih dari 15 buku kedokteran. Buku-bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin tahun 1200-an di Sisilia dan Palermo. Sisilia dan Palermo ini, kalau teman-teman tahu, itu 2 kota otonomi di Italia yang saat itu memang dikuasai sama Islam. Ada juga Uraib bin Sa'ad al-Qurtubi di Cordoba, Spanyol. Dia ini sebenarnya satu masa dengan Khalifah Al-Hakam Al-Mustansir yang bertanggung jawab dalam pengembangan peradaban pengetahuan di Spanyol saat itu. Saat itu namanya Andalusia. Jadi khalifah kita, Al-Hakam Al-Mustansir, bukan sembarangan khalifah karena beliau adalah ilmuwan. Dia punya koleksi buku tuh 400.000 dan tidak ada satupun buku yang tidak dibaca. 16 tahun menjadi khalifah. Dan atas perintah Khalifah Al-Hakam ini, Uraib Ibnu Sa'ad Al-Qurtubi, ini yang dokter di Spanyol tadi itu, dia diminta untuk menulis buku tentang objin. Juga diminta menulis buku tentang perawatan ibu hamil serta perawatan anak-anak. Antenatal care, bahkan perawatan anak-anak dari lahir sampai anak-anak itu umur remaja. Al-Hakam ini kan bukan presiden ecek-ecek, beliau ini ilmuwan. Terus dia menugaskan Uraib. Uraib artinya ini bukan asal tunjuk ya, dan bukan kaleng-kaleng. Buku yang ditulis juga bukan buku kaleng-kaleng. Ini kejadian 1000 tahun yang lalu. Ya, jadi 1000 tahun yang lalu Khalifah sudah punya concern, sudah sangat detail memperhatikan tentang kesehatan anak-anak serta kesehatan ibu hamil. Ada lagi nama Ahmad bin Muhammad Al-Baladi, hidup di abad ke-4 Hijriah atau kurang lebih sama ya, di tahun 10 Masehi ya. Dia prakteknya di Mesir. Buku karyanya tentang perawatan ibu hamil, perawatan bayi hingga remaja, dan pengobatan ibu hamil serta anak. Ada juga Ibnu Jazzar, dia dokter di Tunisia. Karya yang sangat populer di Eropa itu melalui Sisilia dan Palermo juga. Salah satu karya yang terkenal adalah buku yang membahas tentang perawatan lansia. Ya, jadi perawatan lansia itu sudah dipikirkan dan sudah ditulis bukunya sejak abad 10 Masehi. Oleh siapa? Oleh dokter muslim Ibnu Jazzar. Kemudian ada namanya juga Ibnu Zuhri. Ibnu Zuhri ini dia semasa dengan Ibnu Rushd, tapi kan yang lebih kita kenal kan Ibnu Rushd ya. Padahal Ibnu Zuhri ini nggak kalah dahsyat. Dia adalah dokter yang terkenal banget di Spanyol Andalusia, dan dia juga terkenal sebagai seorang penyair. Kitab-kitabnya itu diterjemahkan di Eropa abad ke-12 sebagai textbook di kelas-kelas kedokteran Eropa. Nah, Ibnu Rushd gimana? Ibnu Rushd nggak usah ditanya. Beliau ini ahli fikih maliki, ahli filsafat, juga sebagai seorang dokter. Ya, bukan cuma tahu teori, ini buka praktek. Sampai tingginya otoritas Ibnu Rushd di zaman itu, sampai ada ungkapan yang terkenal. Dikatakan bahwa kalau ada masalah kesehatan dan Ibnu Rushd ini tidak bisa menjawab, maka semua orang pasti frustasi. Saking tingginya otorisasi ilmu kedokteran Ibnu Rushd saat itu. Bisa dibilang mungkin dia ketua ID-nya lah, atau mungkin dia ketua WHO lah ya. Nah, wanita juga nggak kalah banyak, malah mungkin lebih banyak peran wanita, hanya memang yang tercatat tidak banyak. Yang saya kumpulkan juga nggak banyak sih, tapi salah satunya misalnya Zainab binti Aud, ini spesialis pengobatan mata dan luka di abad pertama. Beliau dibahas lengkap di buku karangan Ibnu Abi Usaybiyah. Ibnu Abi Usaybiyah ini dia punya buku tentang biografi 380 dokter muslim selama 5 abad. Zainab binti Aud itu dibahas di situ. Ibnu Abi Usaybiyah ini juga adalah seorang dokter. Dia juga ahli kedokteran. Kemudian ada juga Putri Syahabuddin bin Asyaiq. Dia menggantikan ayahnya sebagai kepala rumah sakit kelas ibu kota di Bimaristan Al-Mansuri, Kairo. Kalau teman-teman googling, Al-Mansuri itu adalah rumah sakit pertama di dunia yang bisa menampung hingga 8.000 pasien.
Dia punya ruang kuliah, punya perpustakaan, tentu ada kampusnya, dan dia juga punya panti asuhan, masjid, dan gereja. Menariknya, gereja yang ada di rumah sakit ini adalah gereja yang dibangun dari wakaf Muslim. Untuk apa? Ya untuk melayani pasien Nasrani yang pengen ibadah. Sekarang saya tanya sama teman-teman, rumah sakit mana yang punya gereja sekarang? Mungkin bisa dihitung jari kalau ada, tapi saya nggak tahu. Untuk melayani kebutuhan Nasrani. Kalau rumah sakit punya masjid, ada. Rumah sakit punya musola, banyak. Tapi ini rumah sakit punya gereja. Saking detailnya dia mikirin bagaimana bisa melayani pasien-pasien, termasuk pasien Nasrani. Oke, teman-teman, kesimpulannya, sejarah itu memang membosankan. Tapi sejarah itu menjelaskan siapa kita hari ini dan memberikan gambaran kepada kita harusnya kita tuh di masa depan seperti apa. So, izinkan saya narik beberapa poin penting dari apa yang kita bahas barusan. Pertama, ilmu kedokteran itu berasal dari bukan Eropa. Tidak berasal juga dari Nabi Muhammad, tapi catatan sejarah menunjukkan utamanya berasal dari Yunani dan Persia. Ya, walaupun juga ada catatan dari Mesir ya, atau misalnya dari Cina, Tiongkok. Tapi kalau kita melihat dari manuskrip yang turun-temurun dipelajari, itu semua kita akan lihat mayoritasnya dari Yunani dan Persia. Nah, kedokteran Islam itu berkembangnya kapan? Setelah belajar dari ilmuwan Yunani dan banyak memberikan landasan penting untuk kedokteran modern. Kenapa? Karena Eropa itu menjadi pelopor kedokteran modern hari ini juga karena berguru pada ulama-ulama dokter muslim di abad ke-6 sampai abad ke-10, bahkan sampai abad ke-12. Kita harus jujur, hari ini Eropa memang lebih maju. Eropa, Amerika memang lebih maju. Dunia saat ini juga akan memilih Eropa atau Amerika untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kita semua ikut sedih ya, karena tidak semua jejak keilmuan Islam itu masih bisa kita nikmati hari ini. Ada banyak kejadian, misalnya di tahun 1258 Masehi, Mongol menyerang Baghdad ya, dipimpin oleh Hulagu Khan. Mereka bikin porak-poranda Baghdad, rumah-rumah dibakar, penduduk dan khalifah ditangkap, dan yang paling sedih adalah buku-buku karya ulama kedokteran dan berbagai ilmu lainnya itu dihanyutkan di Sungai Tigris. Konon saat itu Sungai Tigris seketika airnya berubah menjadi hitam karena tinta dari ratusan buku di perpustakaan Baghdad yang dibuang ke sana. Hal yang sama juga terjadi di perpustakaan lainnya, misalnya di Mosul, Irak. Beruntung perpustakaan di Nizamiyah dan Mustansyiriyah tidak ikut diserang, jadi masih memberikan kontribusi besar untuk abad-abad selanjutnya. Nah, sebelumnya lagi itu di abad ke-11, itu perpustakaan muslim di Hakam, Cordoba juga diserang. Kita kehilangan banyak literatur penting juga saat itu. Hal yang sama juga terjadi di perpustakaan Ray saat serangan pasukan salib di Tripoli, Libanon. Itu perpustakaan yang hancur di sana, perpustakaan Islam. Juga perpustakaan di Banu Ammar tahun 1109 Masehi. Juga ada perpustakaan di Nisapur tahun 1153 Masehi. Ada juga pembakaran perpustakaan Ghazna tahun 1155 Masehi. Ada juga penghancuran perpustakaan Merv itu di tahun 1209 Masehi. Setelah penguasa Mongol masuk Islam, kondisi perlahan mulai berubah karena mereka mendukung pengembangan tradisi ilmiah dan penulisan hingga abad ke-14 di Mosul. Ya, itu ada banyak manuskrip ilmiah yang dihasilkan. Bahkan penulisan Al-Quran juga kan didukung waktu itu. Tapi Irak tidak sepenuhnya benar-benar pulih seperti sebelumnya. Poin berikutnya kita ambil kesimpulan bahwa sejarah mencatat bahwa wanita sangat penting berperan dalam kemajuan kedokteran, khususnya kedokteran Islam. Karena derajat wanita sangat spesial, bahkan memimpin rumah sakit loh. Pada zaman penerjemahan, kaum Nasrani lebih mengerti bahasa Yunani, sehingga mereka sangat berperan dalam membantu ilmuwan dan ulama Islam mempelajari manuskrip kedokteran. Dan mereka semua bekerja sama dengan sangat baik, dan toleransi terbaik ditunjukkan dengan membangun gereja loh di rumah sakit Al-Mansuri tadi. Nah, bahkan ada beberapa dokter Nasrani juga di zaman itu yang dipercaya sebagai dokter keluarga kerajaan Islam. Nah, jadi kesimpulan terakhir, Tibun Nabawi jangan dipersempit hanya sebatas madu, bekam, habatus sauda ya. Nabi sendiri menyarankan para sahabat itu untuk berobat ke dokter, yang jelas-jelas dokter itu ilmunya dari luar Islam. Jadi artinya sunnah Nabi kita ini adalah bukan cuma bekam dan madu, tapi juga belajar. Itu adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan. Berobat dengan siapapun, belajar dengan siapapun, asalkan tidak bertentangan dengan tauhid.